Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Safitri dengan NIM 1912171, kelas PAI 5B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis literasi dan dosen pengampu Ibu Hernanelis MPD. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian evaluasi. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Pengertian evaluasi dalam arti luas adalah suatu proses perencanaan, memperoleh, menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat berbagai alternatif keputusan. Beberapa pengertian evaluasi juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Wan menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi. Selanjutnya, menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi, dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut. Yang selanjutnya mengenai fungsi, peran, dan tujuan serta manfaat evaluasi. Yang pertama, fungsi evaluasi. Terdapat beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan fungsi evaluasi. Yang pertama, menurut Scriven, fungsi evaluasi itu terbagi menjadi 3. 1. Fungsi formatif, yang kedua fungsi sumatif, dan yang ketiga fungsi diagnostik. Yang kedua, menurut Zainal Arifin, fungsi evaluasi itu menurut beliau terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Yang kedua, fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai atau angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik atau peserta pelatihan dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya peserta didik atau peserta pelatihan. Yang selanjutnya yaitu fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang, psikologi, fisik, dan lingkungan peserta didik atau peserta pelatihan yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, fungsi penempatan, yaitu untuk menempatkan peserta didik atau peserta pelatihan dalam situasi pembelajaran yang tepat. Itulah fungsi evaluasi menurut Zainal Arifin. Yang terakhir yaitu menurut Nana Suzana. Beliau mengungkapkan bahwa fungsi evaluasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya suatu tujuan instruksional, dan yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, sebagai dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Selanjutnya yaitu peran evaluasi. Evaluasi mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Di antaranya yaitu mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Berikut beberapa tujuan evaluasi. Yang pertama, menilai apakah objek evaluasi telah dilaksanakan sesuai rencana. Yang kedua, mengukur apakah pelaksanaan objek evaluasi sesuai dengan standar. Yang ketiga, evaluasi objek dapat mengidentifikasi dan menentukan kekurangan dari objek evaluasi. Yang keempat, pengembangan pengguna dari objek yang dievaluasi. Dan yang kelima, mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi. Yang keenam, akuntabilitas. Yang ketujuh, memberikan saran kepada user. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi. Ada beberapa manfaat evaluasi jika dilakukan dengan sistematis dan komprehensif. Evaluasi ini tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik, pendidik,
tapi tentu saja bermanfaat bagi sekolah dan juga orang tua. Yang selanjutnya, mari kita bahas mengenai jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama, evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif, yaitu evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan ini yaitu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu dengan sesuai karakteristik siswa tersebut. Yang keempat yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang terakhir yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik dan instrumen. Setiap teknik penilaian harus disertai dengan instrumen penilaian yang sesuai. Teknik penilaian yang dimaksud adalah yang pertama tes, yang kedua observasi, yang ketiga penugasan, yang keempat inventory, yang kelima jurnal, dan yang keenam penilaian diri, dan yang terakhir penilaian antar teman yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.